Xiaoyu. Ini, kau bilang ini, pacarmu yang lembut dan baik itu? Ibu datang ke kota, dengan rindu yang tak terkira dan harapan penuh akan calon menantumu, untuk bertemu kalian berdua. Tapi siapa sangka, bahwa yang kutemui bukanlah, tak ada sambutan hangat, tak ada pelukan reuni, melainkan perlakuan seperti gelandangan. Oleh pacarmu sendiri, yang seenaknya menghina dan mengusirku. Aduh. Nenek tua. Mata ini buta, ya? Kau tabrak orang seenaknya? Nona, kaulah yang menabrakku. Orang desa memang tidak punya sopan santun. Tahukah kau berapa harga tas ini? 1 juta lebih. Kalau rusak, kau pikir kau mampu bayar? Kau, Wei, kau tak apa-apa, kan? Pacar yang disebut Xiaoyu tadi. Namanya juga Wei, ya? Wah, pantas saja, bau, kaki lumpur, MU ini. Kau tahu ini tempat apa? Kompleks elit, Shanding Yihao bukan tempat untuk orang desa sepertimu, yang datang ke sini seperti ke pasar. Sudahlah, Bu, urusan penting kita dulu. Kita tak perlu buang waktu dengan orang semacam ini. Sial benar hari ini. Gadis ini benar-benar tak tahu malu. Untungnya, anak kita, Xiaoyu, pacarnya justru bukan tipe begini. Aku datang tanpa kabari dulu. Biar jadi kejutan buat Xiaoyu. Aku bahkan tak tahu seperti apa sosok Wei yang dia ceritakan itu. Halo. Xiaoyu. Bu, dengarkan aku, Bu, ayo pindah ke kota. Perusahaanku sudah go public. Kini aku bisa bikin ibu hidup nyaman. Xiaoyu, selama bertahun-tahun ini, Bu, ibu tinggal sendirian di desa, sudah sangat terbiasa, sunyi dan tenang. Kamu sibuk saja dengan urusanmu, jangan terus-menerus khawatir soal ibu. Bu, dengar baik-baik ya, aku sudah punya pacar, namanya Lin Wei. Cantik sekali, dan sangat lembut serta baik hati. Anak kita Xiaoyu akhirnya punya pacar. Mana berani aku bohong ke ibu? Ayo, cepatlah datang, bantu ibu menilai dia baik atau tidak. Kalau begitu ibu harus pergi ke kota. Xiaoyu, jadi begitu? Ya, 2 hari lagi, ibu sudah siapkan semua masakan kesukaanmu. Plus, barang kering, khas desa, semuanya sudah rapi dikemas. Nanti ibu akan ke kota, menemui kalian berdua. Ah. Lihatlah ini. Wei sayang, mulai sekarang, rumah megah ini adalah rumahmu. Lihat kemewahan dan kemegahannya. Tentu saja. Bu, nanti setelah putrimu resmi menjadi bagian dari keluarga ini, kami akan menjemput ibu ke sini, untuk hidup nyaman dan dimanjakan. Kan. Saat itulah, rumah ini, sepenuhnya berada di bawah kendali kami. Wah, benar-benar anakku yang jago. Tapi, aku belum pernah bertemu Ibu Chen Yu, jadi tak tahu, orang macam apa dia sebenarnya. Katanya dari Chen Yu. Wah. Hanya seorang nenek desa biasa. Chen Yu belakangan ini sibuk proyek. Jadi aku pikir, mending aku datang bantu bersih-bersih dulu, biar nanti nenek itu datang. Melihat betapa rapi dan tertatanya rumah ini, yang kujaga dengan penuh perhatian, dan langsung jatuh cinta padaku. Benar juga, putriku memang cerdas dan penuh pertimbangan. Pertama-tama, bujuk dulu calon ibu mertua, agar suka dan percaya padaku. Kalian ini. Jadi kaulah. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Hanya seorang pembantu. Kamu ngerti aturan di sini atau tidak? Kamu itu Lin Wei, kan? Bukan. Saya bukan dia, apa-apaan. Saya-nya segala. Wei, itu juga boleh kamu panggil begitu saja. Panggil Nona Lin. Salah, panggil saya Nyonya. Mengerti? Tidak. Katanya ini, lembut dan baik hati, yang disebut Xiao Yu, tidak bisa diterima. Harus saya periksa dulu. Gadis ini sebenarnya siapa, sih? Aduh. Bau apa ini di tubuhmu? Apa baru keluar dari tumpukan sampah? Jangan bawa kuman masuk ke dalam rumah. Tubuhku bersih? Loh, tidak ada kuman sama sekali. Masih bersih. Orang sepertimu, siapa tahu sudah menyentuh apa saja yang kotor. Cepat, segera desinfeksi dia. Jangan sampai kuman dibawa ke tempat mewah begini. Siapa yang izinkan kamu masuk?
Kau nenek-nenek tua. Berani-beraninya mengacuhkanku. Wah, berani benar kau. Wei Wei, pengasuh tua ini. Dia tidak patuh padamu. Tidak boleh begini. Kamu harus tetapkan aturan tegas dengannya. Rendahkan harga dirinya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa jadi nyonya rumah di sini? Betul. Ibu, kamu benar. Sekarang, aku akan menguji kamu secara resmi. Lihat apakah kamu punya kualifikasi tinggal di rumah Tuan Chen. Kau mau mengujiku? Ini sungguh lelucon paling besar di dunia. Aku pikir, aku datang membantu putraku menilai calon menantunya. Nah, sekarang malah, aku yang justru diperlakukan seperti pengasuh dan diuji. Tuan Chen sudah mengangkatku sebagai staf tetap, lalu kenapa masih mengujiku? Kenapa? Karena akulah nyonya rumah sejati di keluarga ini. Segalanya milikku, Chen Yu, hartanya, masa depannya. Perkataannya tak berarti apa-apa. Yang berkuasa di sini adalah aku. Mulai hari ini, tidak ada satupun keputusan di rumah ini yang sah tanpa persetujuan pertamaku. Pergi, ambilkan segelas air, cepat. Jangan lemot, gerak cepat. Wei Wei sayang, begitu kau resmi jadi menantu, rumah megah ini, plus perusahaan Chen Yu, semuanya akan menjadi milikmu. Ibu, seumur hidup ini, harapan satu-satunya ibu ada padamu. Tentu saja. Ibu, begitu aku pindah ke sini, aku akan angkat ibu jadi nyonya tua yang dimuliakan. Suruh pelayan melayanimu siang malam, biar ibu benar-benar menikmati kemewahan. Baik-baik, sangat baik. Kau sengaja mau membakarku sampai mati. Dasar tak berguna, melayani orang saja tidak becus. Apa kau baik-baik saja? Lin Weiwei, kau begitu menyiksa seorang nenek renta, tidak takut Chen Yu akan tahu dan mengusirmu dari rumah ini selamanya. Kau mau mengadu? Kau cuma seorang pengasuh. Chen Yu akan mempercayaimu? Weiwei lah yang benar-benar berada di ujung hati Chen Yu dan satu-satunya nyonya rumah sah di keluarga ini. Tepat sekali. Saudara Yu paling sayang padaku, sedangkan kau cuma pengasuh. Berani-beraninya kau mengancam. Padahal nyonya rumahnya sudah hadir. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu keluar dari sini. Hari ini juga. Dua ibu anak ini benar-benar melampaui batas. Aku harus segera cerita pada Xiao Yu. Lagi pula, saudara Yu kini adalah direktur utama grup. Setiap hari disibukkan urusan strategis tingkat tinggi. Mana mungkin dia punya waktu untuk urusan sepele sepertimu? Xiao Yu, dia tidak akan pernah berbohong padaku. Tapi, bisa jadi dia telah dibohongi. HMPH, baiklah, aku akan mengamati dulu dengan mata kepala sendiri. Dua ibu anak ini, orang macam apa sih ini? Benda murahan kayak gini lagi? Bau aneh banget. Cepat buang, jangan sampai ketemu lagi. Barang kotor begini, jangan pernah bawa masuk rumah lagi. Ini semua hasil tanam sendiri di kampung, dijemur kering, alami, bersih, bukan main. Orang desa, ya memang, nggak tahu dunia luar, miskin dan norak, orang kaya sekarang. Siapa yang masih makan ini? Semua orang makan impor, organik, dikirim langsung dari luar negeri. Kalian dari pelosok miskin. Hasil tanah kalian, lebih cocok untuk pakan babi. Kami orang desa, sudah dimakan turun-temurun sejak dulu. Tubuh kami, kuat, sehat, tak kenal lelah. Lalu kenapa tidak boleh dimakan? Kamu pikir bisa dibandingin sama Chen Yu? Chen Yu sekarang, direktur utama grup besar yang sudah go public, nilainya ratusan juta dolar. Tubuhnya itu sangat berharga. Barang kampungan kotor kayak gini, berani-beraninya kasih dia makan. Anak kami, Xiao Yu, memang suka banget sama ini. Sejak kecil sampai dewasa, rasanya ngangenin banget. Rasa kampung halaman asli. Kamu cuma pembantu, nggak berani-beraninya panggil Xiao Yu, begitu aja. Siapa yang kasih kamu nyali segitunya? Xiao Yu itu anak kandungku. Aku ibu kandungnya, bukan orang lain. Bu, kamu dengar nggak? Dia bilang dia ibu kandung Xiao Yu. Aku ngakak sampai nangis. Kodok mau jadi buaya, napasnya lebih besar dari mulutnya. Chen Yu udah jelas bilang, ibunya datang 2 hari lagi. Dari desa, lagi pula, keluarga Chen itu kaya raya. Kalau ibunya ke kota, mana mungkin kelihatan murahan kayak kamu. Lihat, vas ini harganya 5 juta. Ini saudara Yu kita, bukan sembarang orang. Ini khusus kubeli untuk diberikan pada ibunya. Apa? Vas ini 5 juta. Aduh, Xiao Yu ini, pengeluarannya benar-benar boros sekali. Coba lihat dirimu sendiri dulu. Jangan sok tinggi. Bajumu kayak orang yang ngumpulin barang bekas. Bawa sekantong barang desa begini. Berani-beraninya kamu pura-pura jadi calon ibu mertuaku? Kayaknya kau sudah gila karena duit. Keluar dari sini. Sekarang juga, jangan kotori lantai rumahku. Yang harus keluar itu kamu. Gadis berhati busuk sepertimu. Tak akan pernah bisa masuk pintu keluarga Chen. Kau cuma seorang pembantu. Berani-beraninya kau meremehkanku. Siapa sih kau sebenarnya?
Ibu, lihat saja barang-barang yang dibawanya, barang murahan begini. Ini dari Chen Yu, untuk pembantunya. Pasti banyak uang, pengganti biaya rumah tangga, yang menghilang. Dia berani bawa sayuran busuk begini, untuk menipu kita? Menurutku, uang sisanya. Semuanya masuk kantong pribadinya, betul. Betul sekali, mungkin saja, dia mencuri barang-barang di rumah ini, cepat. Geledah badannya, lihat saja penampilanmu sendiri. Dengan hak apa kau menggeledahku? Apakah hukum masih berlaku di sini? Lepaskan aku. Ya Tuhan. Fasnya. 5 juta. Apa yang harus kita lakukan, Wei Wei? Kaulah pelakunya, kaulah yang mendorong meja kopi itu, dan membuat vas ini pecah. Kau harus ganti rugi, 5 juta, tak boleh kurang 1 sen pun. Kalian masih berani buka mata lebar-lebar, dan mengatakan kebohongan begini. Kalianlah, yang mendorongku itu kalian, menggertakmu? So what? Siapa yang melihatnya? Ya, kau cuma anak desa norak, 5 juta saja belum tentu kau sanggup, apalagi 500 yuan? Kau bahkan tak mampu mengeluarkannya. Aku sedang berada di rumah anakku. Kenapa aku harus ganti rugi? Kau menolak membayar, ya? Aku akan bikin mulutmu tak lagi berani membantah. Aku akan hentikan semua pura-puramu. Hari ini, kau akan tahu. Betul-betul paham siapa sebenarnya yang berkuasa di keluarga ini. Dasar nenek tua sialan, sudah menyerah belum? Masih berani bermulut besar. Xiao Yu bilang padaku, kau itu lembut dan baik hati. Ibu mertua yang terhormat, yang selalu berpikir jernih dan adil, tapi sungguh tak kusangka. Kalau inilah wajah aslimu. Pura-pura? Semua orang bisa. Kalian berdua seperti ini, tak takut Xiao Yu tahu? Dan tak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Jangan harap kau lolos, hanya demi pembantu tua sepertimu. Aku akan cuci mulutmu sampai bersih. Diamlah. Jangan omong kosong di sini. Bu, lihatlah. Bukankah jadi jauh lebih enak dipandang? Setidaknya, bau amisnya sudah jauh berkurang. Memang benar Wei Weiku, yang selalu berpikir matang dan teliti. Orang desa semacam ini harus dibersihkan dulu. Nanti dalam 2 hari, Ibu Chen Yu datang. Aku tinggal mengelabui sedikit. Wanita tua dari desa itu, ku beri dia baju baru. Ku katakan beberapa pujian manis. Dia pasti langsung menganggapku sebagai anak perempuan sendiri. Begitu Ibu Chen Yu ku kendalikan rumah ini, akhirnya akan sepenuhnya di bawah kendali kita. Kau terus menyebut orang desa, seolah menghina semua orang pedesaan. Padahal Xiao Yu juga lahir dan tumbuh dalam kemiskinan di desa. Kau meremehkanku. Jadi, kau juga menghina mereka? Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau membandingkan dirimu dengan mereka? Mereka sudah jadi burung phoenix, naik pangkat dalam sekejap. Kau cuma pembantu tua. Bahkan tak layak menyentuh sepatu mereka. Baik. Baik, sekarang juga aku akan biarkan Xiao Yu dengar sendiri. Pacar yang dia pilih, seperti apa sebenarnya wujudnya? Mau lapor ke siapa? Mimpi saja, kembalikan ponselku, minggir. Bu, lihat ini. Saudara Yu kaya raya dan sangat berbakti. Kalau dia benar-benar ibu kandung Chen Yu, masa ia saudara Yu mau kasih ponsel bekas murahan yang bahkan tukang loa pun menolak? Ponsel rusak yang menjijikkan itu. Kembalikan ponselku. Dasar orang tua sialan, baru nangis kalau lihat peti mati, ya? Baik, sekarang juga aku hubungi Chen Yu. Lihat kau. Wei Wei, ada apa? Saudara Yu dalam masalah besar. Ada keributan di rumah. Pembantu di rumah, dia. Pembantu? Pembantu macam apa? Jangan-jangan, dia bukan pembantu sama sekali? Aduh, benar, aku memang berniat carikan pengasuh untuk ibu, tapi belum ada yang dipilih. Lalu, perusahaan jasa rumah tangga sudah mengirim orang. Kecil. Ya, itu dia.
Pembantu yang baru datang itu, dia malah menghancurkan vas antik yang kau siapkan khusus untuk Bibi. Vas antik mana yang pecah? Vas antik peninggalan keluarga itu. Ya, aku lihat jelas. Dia ceroboh banget. Dan dia juga mencuri barang-barang di rumah. Wei. Urus ini sekarang juga. Segera usir orang itu, ibuku sudah tiba, jangan sampai dia mengacaukan perasaan ibuku. Tenang saja, Kak Yu, serahkan semuanya padaku, aku jamin. Semua akan beres tanpa cacat, Xiao Yu. Aku ibumu. Ibu. Xiao Yu. Aku ibumu. Teriak-teriak apa sih? Bising banget, teleponku sudah kututup dari tadi, wanita tua sialan. Dengar nggak? Kak Yu baru bilang, kau cuma seorang pembantu, biarkan aku yang urus semuanya, masih ada yang mau kau bantah. Wah, Wei. Belum resmi jadi istri, sudah kau anggap dirimu nyonya rumah, mengatur segalanya, ini artinya, kau sudah diakui sebagai nyonya Chen. Tentu saja, mengusir satu. Pengusiran, pembantu tua yang suka mencuri, cukup satu kata dariku, selesai. Kau. Kasih dulu ke ibuku, baru cari pembantu pengganti, yang berpengalaman, dan benar-benar jujur serta teliti. Baik, Tuan Chen, segera kusaring beberapa agen jasa rumah tangga terpercaya. Tunggu dulu. Lupakan saja, aku yang pilih sendiri. Ibuku sudah tua, baru pertama kali ke kota, harus cari yang benar-benar perhatian dan cermat. Tuan Chen, betul-betul anak yang berbakti. Apa sih yang kau pikirkan? Sampai sedetail ini, kalau Bibi tahu, betapa kau sangat merindukannya, pasti bahagia tak terkira. Semua yang kumiliki hari ini, dibayar dengan darah, keringat, dan pengorbanan ibuku. Sekarang hidup sudah mapan, aku tidak boleh membiarkannya mengalami sedikit pun rasa hina. Saya akan meneleponnya sekarang. Manajer properti, suruh mereka datang segera dengan petugas keamanan. Usir perempuan penipu tua ini dari sini. Sekarang juga. Agar seluruh warga kompleks tahu persis, apa akibatnya kalau berani menentang Lin Weiwei. Begini nasib siapapun yang berani melawanku. Pak Manajer Liu. Beberapa kali terakhir ini, saya sudah masuk kota dan bertemu dengannya, dia pasti mengenal saya. Halo, ini pihak pengelola properti? Benar, saya penghuni Villa Puncak nomor 1, Nyonya Chen. Segera kirimkan petugas keamanan ke sini. Ada perempuan gila menyusup ke rumah saya. Benar, segera, tidak boleh ditunda. Dasar nenek tua tak tahu diri. Nanti begitu petugas keamanan tiba, kita lihat masih berani apalagi kamu. Begitu manajernya tiba, siapa yang diusir dan siapa yang tetap di sini, belum tentu bisa kamu putuskan. Hah, masih nekat bicara macam-macam sampai detik terakhir. Siapa yang berani bikin keributan di rumah Tuan Chen? Siapa yang berani bikin keributan di rumah Tuan Chen? Siapa kamu? Di mana Manajer Liu? Nyonya Chen, Ibu, saya baru saja ditugaskan ke sini, sebagai manajer pengelola properti. Nama saya Wang. Apa masalah mendesak yang terjadi, yang harus segera ditangani? Pak Manajer Wang, pihak pengelola properti kalian. Keamanannya seperti apa ini? Bahkan orang sembarangan. Boleh masuk seenaknya? Perempuan tua ini, berani-beraninya mengaku sebagai ibu Tuan Chen. Bahkan, menghancurkan vas antik keluarga kami, yang harganya jutaan rupiah. Lihat saja, begini kualitas kerja kalian. Maaf, saya juga baru ditugaskan ke sini, belum terlalu memahami situasi di sini. Mohon dimaklumi, ini sepenuhnya kesalahan saya. Kamulah yang sedang bikin keributan di sini. Juga merusak barang berharga milik pemilik rumah, beraninya kamu. Manajer Wang, saya bukan pencuri, saya Ibu Chen Yu. Apalagi yang kau tunggu, tahan wanita tua pengacau ini. Sekarang juga, jangan sampai Nyonya Chen atau nenek ini terluka. Kamu. Tunggu dulu. Lihat gelang di tangannya itu. Apa itu hasil curian? Benar. Kukira benda berharga. Ternyata cuma gelang murahan dari kaki lima. Hanya orang sepertimu yang layak memakainya. Kembalikan gelang itu ke saya. Ini bukan barang curian. Ini satu-satunya peninggalan suami Xiao Yu. Satu-satunya kenangan yang tersisa untukku. Apa? Barang milik orang yang sudah meninggal. Kau wanita tua tak tahu malu. Beraninya kau bawa barang semacam ini masuk ke rumah kami? Jangan. Wei, kembalikan gelang itu padaku. Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Jangan. Bagaimana? Barang orang mati. Sudah kubuangkan semuanya untukmu, tak perlu berterima kasih. Sekarang,
Kau harus berlutut di hadapanku, sujud dan akui kesalahanmu. Akui bahwa kau pura-pura jadi siapa. Dan pecahkan vas itu. Lin Weiwei, kau suruh aku berlutut padamu. Apa kau pikir dirimu layak menerimanya? Tidak akan ku berlutut. Baiklah, kau benar-benar pilih-pilih siksaan. Pilih, berlutut atau tidak? Wanita tua tak tahu diri, kukira. Tulangmu sekeras apa, sih? Hei, Kakak Yu. Ada apa, Weiwei? Aku masih khawatir soal rumah, pakaian dan suplemen untuk ibu. Sudah kau siapkan? Semua ada di ruang penyimpanan. Jangan sampai tertukar. Rapatku sudah selesai. Aku pulang dulu. Mau lihat keadaan rumah. Ah. Kak Yu, kau akan segera tiba di rumah. Bagus sekali. Di rumah. Semua sudah kusiapkan. Rumah sudah hampir rapi sempurna. Tinggal menunggu Bibi datang saja. Siap, kalau kau yang mengurusnya. Aku benar-benar tenang. Baik. Aku tunggu kau pulang. Hati-hati di jalan, ya. Wanita tua sialan. Dengar nggak? Ayuke akan tiba dalam hitungan menit. Dengar baik-baik. Dia anak berbakti sejati. Yang paling dia sayangi dan hormati. Ibunya. Jadi, kalau dia tahu. Ada wanita gila yang berpura-pura jadi ibunya. Bahkan menghancurkan vas kesayangan ibunya. Kira-kira, apa yang akan terjadi padamu? Kak Yu benar-benar sudah di ambang pintu. Ini kesempatan terakhirmu. Satu kesempatan terakhir. Berlutut sekarang juga. Sujud. Akui dosamu. Yang harus meminta maaf itu kau. Siapa yang menghancurkan vas itu? Kau sendiri tahu persis siapa pelakunya. Xiao Yu kubesarkan sejak kecil. Dia cerdas, tahu mana yang benar dan salah, dan tidak akan tertipu oleh akal bulus kalian. Baik. Baik, sampai sekarang pun, kau masih saja tak mau mengakui kesalahan. Benar kan? Meneer Wang, suruh dia berlutut, sujud di hadapanku, terus sujud sampai kau mengakui dosamu. Kau. Lepaskan dia. Wanita tua sialan, cepat katakan, apakah kau pencuri, atau pembohong? Apa yang kalian lakukan ini? Weiwei, aku sudah pulang. Rumah bagaimana keadaannya? Di ruang penyimpanan. Ada juga barang-barang khusus untuk ibu. Barang-barang itu tidak rusak, kan? Yuge. Tenang saja, aku sudah periksa sendiri. Semuanya utuh dan aman. Tapi vasnya. Kalau sudah pecah, biarkan saja. Yang penting tidak ada yang terluka. Pengasuh yang kau sebut tadi. Yuge. Jangan marah, ya. Aku lihat langsung kepadanya. Memang kelihatan sangat menyedihkan. Apalagi usianya sudah lanjut. Pakaiannya pun lusuh dan kusam. Aku bahkan tak memintanya mengganti kerugian. Aku biarkan dia pergi begitu saja, Yuge. Kau tak keberatan, kan? Karena aku bertindak tanpa konsultasi dulu? Weiwei, kau benar-benar tepat. Kalau ibu tahu kejadian ini, dengan sikapnya yang lembut dan penuh welas asih, pasti tak akan menyalahkan seorang lansia seperti itu. Weiwei. Dia tetap berkeras tidak mengakui, tunggu Chen Yu pulang. Tapi kalau nggak ada bukti, bagaimana kita membuktikannya? Dia tetap menyangkal. Kalau begitu, hilangkan saja keberadaannya untuk sementara. Nanti saat Yuge kembali, kita bisa mengatakan apapun yang kita mau. Diam dan jujurlah. Jangan bicara. Yuge. Asal kau tak menyalahkanku, aku lega. Aku hanya tidak ingin membuat masalah besar. Lagi pula, ibu akan segera tiba. Aku tak ingin ibu Pusing memikirkan urusan remeh seperti ini. Pertimbanganmu benar-benar matang. Weiwei, nanti saat ibu tiba, melihat betapa bijak dan dewasamu, dan penuh kasih sayang, pasti langsung menyukaimu sepenuh hati. Nanti, aku akan minta ibu sendiri, datang melamarmu secara resmi. Yuge. Benar-benar serius? Aku benar-benar tak sabar bertemu ibu. Wah,
luar biasa. Wei Wei kita ini jago merawat orang tua. Loh, tenang saja. Ibu mertua pasti dilayani dengan sepenuh hati, sampai patuh tak berkutik. Oh iya, di ruang penyimpanan ini, masih ada barang-barang khusus untuk ibu. Aku cek dulu, ya. Kak Yu, tunggu sebentar, aku juga sudah siapkan hadiah ulang tahun untuk Bibi. Tapi, aku tak tahu apakah Bibi suka atau tidak. Maukah kamu bantu cek dulu? Ini. Xiao Yu. Sudah sampai di kampus, jaga dirimu baik-baik. Jangan pelit makan. Ya Allah, tas ini, namamu sudah disulam di sini. Jangan sampai tertukar dengan teman-temanmu. Aduh, Bu, nanti kalau aku sudah sukses, pasti aku jemput Bu ke kota. Biar Bu bisa menikmati hidup enak. Jaga dirimu baik-baik. Oh, Ini bukan tas ibu. Yang punya ibu itu ada namaku disulam di atasnya. Oh, yang ini ya? Ini tertinggal oleh pengasuh. Tas anyaman begini biasa banget di desa, kan? iya, betul sekali. Memang juga benar. Ibu bilang padaku, harus mulai berkemas 2 hari sebelum berangkat. Kalau dia datang lebih awal, pasti langsung telepon kabari aku. Betul, Xiao Yu, jangan asyik bahas soal pengasuh terus. Soal hubunganmu dan Wei Wei, Bibi selalu memperhatikan itu. Anak Wei Wei ini, sejak kecil aku manjain banget, jadi tolong maklumi ya. Bibi, tenang saja. Aku pasti perlakukan Wei Wei dengan sangat baik, begitu ibu setuju nikah kita. Langsung kubuat nama villa ini atas nama Wei Wei. Biar jadi jaminan buat dia. Baik saja. Kakakku, kamu benar-benar baik padaku. Diam dan jujur, sekarang juga. Diam. Suaramu terlalu keras. Diam. Jangan berisik. Kamu mau ngebunuh aku, ya? Suara apa itu tadi? Kak Yu. Tidak ada suara sama sekali. Apa kamu salah dengar? Lalu kenapa sih kamu begini? Wei Wei, kenapa kamu larang aku pergi lihat sendiri? Aku tidak. Tunggu dulu. Kak Yu, kamu tidak percaya padaku? Kira-kira aku sedang bohong? Kita sudah hampir jadi satu keluarga. Apakah kepercayaan paling dasar pun tak ada? Mana mungkin, Wei Wei, tentu saja aku percaya padamu. Tapi tadi, maaf, aku terlalu sensitif, jangan dipikirin berlebihan. Diam dan jujur, sekarang juga. Diam. Suaramu terlalu keras. Diam. Jangan berisik. Wah, Wei Wei. Aku yang salah. Aku terlalu buru-buru. Aku seharusnya tidak berprasangka buruk. Aku benar-benar ingin segalanya sempurna untuk keluarga ini. Apalagi ibuku akan segera tiba. Kamu pasti mengerti, kan, Kak Yu? Kamu orang paling baik di dunia buat aku. Ngomong-ngomong, sekarang juga, aku langsung telepon ibuku, supaya dia tetap di rumah, dan bisa ngobrol sebentar dengan calon menantumu. Pasti senang setengah mati. Nah, sekarang, Halo? Oh, kurirnya datang. Tolong taruh di depan pintu, ya. Terima kasih banyak. Kak Yu. Hadiah ulang tahun untuk Bibi sudah sampai. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang off lagi? Pasti ibuku lupa cas HP-nya. Ibu memang begitu, selalu hemat banget. HP baru yang kubeli buat dia malah jarang dipakai. Ya sudah, nanti harus cari waktu buat ganti yang baru buat dia. Sialan, pengasuh desa begini. Masih banyak urusan lagi, sialan.
Ini paket buat kamu. Kak Yu, ini aku pesan khusus lewat orang. Cheongsam Hao tekutur buatan tangan eksklusif buat Bibi. Lihat bahan berkualitasnya. Dan bordir tangan halusnya. Karya master bordir legendaris, dibuat bertahun-tahun lamanya. Hao tekuturnya yang mana? Di pasar grosir, 100 yuan dapat 2. Toh nenek desa itu nggak pernah keluar kampung. Bisa dibohongin pakai apa aja. Asal bisa masuk keluar. Chen, Uang segini mah cuma recehan. Cheongsam ini dibikin dengan susah payah dan tabungan Wei Wei. Biarkan ibu mertua merasa betapa tulusnya niat Wei Wei. Wei Wei, kamu benar-benar luar biasa memperhatikan detail. Tapi kalau soal ibuku, dia terbiasa hidup hemat, pasti disimpan rapi, nggak berani dipakai. Kalau beliin dia sesuatu, aku bahkan takut kasih tahu harga aslinya. Kalau tahu harganya, dia malah nggak berani makan enak. Bahkan barang sehari-hari pun disimpan rapat-rapat. Kamu itu Kak Yu. Mana mungkin dikasih ke dia, ponsel bekas yang bahkan pemulung pun menolak. Xiao Yu itu putraku. Aku ibu kandungnya. Kakak. Aku, nggak tega ninggalin nenek itu. Jangan-jangan, dia benar-benar. Wei Wei, 2 hari lagi kita pergi ke desa bersama-sama, ya? Bagaimana kalau kita jemput mama ke kota? Dia tinggal sendirian di kampung halamannya. Aku selalu khawatir kalau dia sendirian. Tentu saja, setuju. Aku sudah lama ingin ketemu Bibi. Bisa bareng Kak Yu jemput Bibi di desa. Aku benar-benar bahagia. Iya, kan Chen Yu bilang jelas, ibunya baru datang 2 hari lagi. Wanita tua itu tidak mungkin ibu Chen Yu. Nanti semua tetangga desa bakal lihat sendiri. Aku Chen Yu, punya pacar secantik dan sebijak ini. Biar muka ibuku ikut bercahaya. Biar dia punya harga diri. Kakak Yu, aku benar-benar tak sabar. Sejujurnya, desa itu justru sangat indah. Adatnya sederhana dan tulus, udaranya segar, alamnya asri. Aku bahkan sangat mendambakan kehidupan pedesaan yang tenang begini. Wei Wei, kamu benar-benar luar biasa. Jujur saja. Dulu waktu aku pertama kali datang dari desa ke kota buat kuliah, banyak orang yang menghina latar belakangku. Tapi sekarang kamu malah berpikir seperti ini. Aku benar-benar terharu. Kamu benar-benar beda dari cewek-cewek yang suka menghakimi orang miskin dan menjilat orang kaya. Kakak Yu, mana mungkin aku begitu? Bagiku, karakter jauh lebih penting daripada kekayaan keluarga. Apalagi Bibi bisa membesarkan pria sebaik dirimu. Aku malah ingin bersyukur seumur hidup. Betul sekali, kita Wei Wei ini paling benci orang yang menghina kemiskinan dan menggila pada kekayaan. HMPH. Ngomong-ngomong, Kakak Yu, kalau begitu, aku belum pernah lihat wajah Bibi sama sekali. Sebenarnya, hatiku deg-degan banget. Bolehkah kau tunjukkan fotonya padaku? Biar aku bisa kenalan dulu dengan calon ibu mertuaku. Iya, aku terlalu senang sampai lupa. Benar-benar lupa soal ini, memang harus kalian kenali dulu. Biar tidak salah masuk rumah, ibuku itu sangat anti difoto. Harus kubujuk berjam-jam baru mau berfoto barengku. Ini foto kita tahun lalu pas aku pulang kampung. Aku bahkan harus narik-narik dia biar mau berpose. Ayo, sayang, mari kita berfoto. Tunggu sebentar, Wei Wei, aku angkat telepon dulu. Halo, Zhang Ming, ada apa? Apa? Ada masalah darurat di pihak supplier. Baik, saya mengerti. Saya harus kembali sebentar lagi. Wei Wei, ada masalah di kantor. Saya harus buru-buru kembali sekarang. Baik, kerja dulu, itu yang paling penting. Hati-hati di jalan, ya. Perlahan-lahan saja. Dasar nenek tua sialan ini, hari ini kau bikin drama begini, nyaris, mengacaukan rencana besar saya. Kalau saudara Yu tahu, aku akan dianggap tak menghormati orang tua, aku tak akan pernah memaafkannya. Itu si nenek tua menjengkelkan itu, melihatnya saja sudah bawa sial, hari ini harus kuberi pelajaran. Kalau kau akui saja mencuri, mungkin Nona Li akan membebaskanmu. Buat apa menderita begini? Hei, Jose, biarkan aku ambil itu. Bully, di mana ibu? Nenek tua sialan, ini kesempatan terakhirmu. Berlutut dan minta maaf, sekarang juga. Saya tidak bersalah. Saya ke rumah anak saya, itu hak saya, HMPH. Cepat, suruh ibumu bawa pulpen. Suruh dia tulis pengakuan bersalah. Tulis, saya masuk paksa dan mencuri. Kami tangkap basah. Dengar? Tanda tangani, sekarang juga, kalau tidak, kami usir kau sekarang. Tidak. Saya tidak mencuri apa-apa. Saya adalah Ibu Chen Yu, saya datang untuk bersulang. Pilih,
minum dengan hormat, atau minum hukuman. Xiao, Yu. Xiao Yu takkan membiarkan kalian lolos. Berani-beraninya kau sebut nama Xiao Yu. Ah. Nona Li, ini tidak boleh. Kalau, minggir sana, di sini, kau tak punya hak bicara. Nona Li, tadi ada telepon masuk ke ponselnya. Nomornya jelas tertulis, Xiao Yu. Barusan, Ibu MU yang memutus telepon itu. Apa? Xiao Yu? Kau yakin, benar-benar yakin, itu Xiao Yu? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ponselnya mati. Sepertinya ibu lupa mengisi ulang baterainya lagi. Kamu benar-benar Chen Yuki? Sudah kubilang berkali-kali. Aku hanya rindu ayahmu. Kalian yang sombong dan penuh prasangka. Aku tak pernah bosan melihatmu pakai baju kusam begini. Langsung mengira aku pembantu. Kamu, penipu licik. Kamu, ngawur. Chen Yu sendiri yang bilang padaku, ibunya masih di kampung, butuh 2 hari buat beres-beres dulu. Baru nanti dia akan jemput ke sini. Lalu kenapa kamu malah datang sekarang? Aku tidak boleh rindu anakku sendiri. Aku sudah bersihkan rumah. Karena tahu dia kerja keras. Aku tak tega lihat dia bolak-balik capek-capek cuma buat antar jemput aku. Jadi aku putuskan naik bus ke sini, mau kasih kejutan. Tapi, aku sama sekali tak menyangka, saat sampai di depan rumah anakku, aku bahkan belum sempat masuk pintu, malah langsung kalian seret ke sini dan dikurung begini. Kita benar-benar celaka. Memang pantas dapat karma ini. Kamu jangan menangis dulu. Kata-kata saja tidak cukup. Apa buktinya kalau kamu Ibu Chen Yu? Ponselnya ada di tangan dia. Di ponsel itu ada foto aku bareng Xiao Yu. Foto itu ada di ponselku. Ada di sini, di ponselku. Cepat serahkan ke sini. Habislah kita. Habislah, astaga. Ini ibunya Jackie Chan? Bibi, maaf sebesar-besarnya. Aku benar-benar tak bisa membedakan mana emas, mana batu. Semua ini cuma kesalahpahaman besar. Bibi, kamu benar-benar menderita. Kamu benar-benar menderita. Kalau tahu itu kamu, beri 1000 nyawa pun aku tak berani. Tidak mungkin. Aduh, ini semua ulah Nona Lin. Semua karena Nona Lin. Aku tak mungkin berani melakukan ini. Dia bilang kamu pencuri. Dan beban yang harus dibuang. Aku akan menguncimu. Ini semua salah paham, sungguh. Ibu sudah menderita begitu banyak. Tunggu. Jangan biarkan dia pergi. Satu foto bisa membuktikan apa? Sekarang teknik edit foto sudah sangat canggih. Foto apapun bisa dibuat palsu. Tinggal klik, ini pasti hasil rekayasa. Saya cuma nenek desa biasa. HP saya hanya bisa nelpon dan terima telepon. Saya bahkan nggak ngerti maksudmu. Apaan sih? Edit foto? Itu, kamu memang nggak tahu. Tapi kaki tanganmu pasti tahu. Siapa tahu kalian sudah sepakat dari dulu? Rencana kalian sudah matang sekali. Bahkan foto di HP saja sudah diganti duluan. Benar kata Wei Wei. HMPH, persiapanmu memang sempurna sekali ya. Cepat katakan, siapa sebenarnya dirimu? Apa maksudmu berpura-pura jadi Ibu Chen Yu? Di HP Chen Yu ada satu foto. Aku suruh dia kirim ke aku sekarang juga. Kita hadapi langsung, muka-mukaan. Kak Yu, aku pengen kenal Bibi lebih cepat. Kak, boleh kirim foto Bibi dulu nggak? Biarkan aku lihat dulu. Tunggu saja. Sebentar lagi kepalsuanmu ketahuan. Cepat akui semuanya, lalu pergilah. Lihat ini. Sudah dikirim. Kau benar-benar tamat, lihat sendiri. Sekarang baru percaya, ya? Atau masih mau bilang? Putraku Chen Yu juga jadi kaki tangan,
Nenek penipu, ini? Bukan, Bibi. Bibi, aku salah. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Aku memang tak punya mata, tak bisa membedakan orang. Silakan pukul aku. Pukul aku, marahi aku sepuasnya, tapi tolong, maafkan aku hanya kali ini. Ibu mertua, maafkan kami. 1000 kesalahan, semuanya salah kami. Kami memang anjing, melihat orang dari penampilan. Bibi punya hati yang besar. Janganlah membalas kesalahan kecil kami. Tidak boleh. Hal ini tak boleh kusembunyikan dari Xiaoyu. Aku harus memberitahunya. Ibu, jangan beritahu Xiaoyu. Li Weiwei, kamu masih belum tahu kapan pulang. Kamu masih belum sadar dosamu. Tidak, Ibu. Aku benar-benar salah. Tapi tolong, jangan beritahu Xiaoyu sekarang. Karena aku sedang hamil. Aku mengandung anak Xiaoyu. Ibu, aku hamil. 1000 kesalahan, semua salahku. Hukumlah aku seberat apapun. Tapi kumohon, karena anak ini, maafkan aku sekali ini saja. Anak tak bersalah, benar kan? Aku akan tanya langsung pada Xiaoyu. Jangan, Ibu, jangan pukul. Kau bohong padaku. Kau bohong, kau pasti bohong. Aku tidak bohong. Aku punya buktinya. Laporan pemeriksaan rumah sakit, ini buktinya. Aku memang berencana menunggu 3 bulan. Sampai janin stabil baru kuberitahu semua orang. Aku juga ingin mengejutkan ibu saat ibu datang. Tapi tak kuduga. Ibu, ini semua salahku. Mungkin ini efek kehamilan. Hormon tak stabil. Mengacaukan emosiku. Makanya aku nekat lakukan hal bodoh begini. Ya. Ibu mertua Vivi, dulu dia tak pernah seperti ini. Dia sangat bijak dan sopan. Semua ini gara-gara kehamilan. Wanita hamil memang. Emosinya naik turun kayak roller coaster. Tak bisa dikendalikan. Mohon ibu maklumi, tolong dimaklumi. Kehamilan ini, Esbelohai. Ibu. Aku tahu, aku benar-benar salah. Aku tak meminta maafmu. Asalkan ibu tak marah lagi padaku. Aku rela pergi dari Chen Yu. Tapi tolong izinkan aku melahirkan anak ini. Ini anak kandung Xiaoyu, darah dagingnya sendiri. Sayang sekali nasib anak ini. Lahir tanpa ibu kandung di sisinya. Bibi, aku mohon sungguh-sungguh. Hari ini, jangan sampai Xiaoyu tahu soal ini. Kalau sampai dia tahu, Dia pasti akan membuangku. Dan anak ini pun tak akan dia terima. aku mohon, sungguh-sungguh mohon. Bu, besok aku sudah selesai kerja. Lusa pagi-pagi aku dan Wei Wei langsung pulang ke desa jemput ibu. Xiaoyu, Bu sudah sampai di kota, sekarang. Di rumahmu sendiri. Kau sudah tiba? Kenapa tak bilang dari jauh-jauh hari? Bu, semuanya lancar di rumah? Aku. Baru saja sampai rumah, semuanya baik-baik saja, tak kurang satu pun. Asal bibi puas. Bu, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Urusan kerja yang utama, jangan buru-buru pulang. Selesaikan dulu semua urusanmu, baru pulang. Baiklah, kita bicara lagi nanti. Sekarang, sana, kerja dulu. Aku takkan beritahu Xiaoyu, bukan berarti aku tak marah. Apalagi memaafkan kalian. Aku khawatir ini mengganggu karirnya. Putraku bekerja keras sendirian di kota besar. Tanpa pelindung, tanpa koneksi. Bertahan sampai sekarang, itu tak mudah baginya. Sebagai ibu,
Aku tak punya kemampuan apa-apa, tak bisa membantunya secara berarti. Tapi aku harus menjaga agar pekerjaannya tak terganggu. Jangan sampai jadi beban baginya, apalagi membuatnya kehilangan fokus di kantor. Kau paham, kan? Bibi, kau benar. Aku yang bodoh, yang tak mengerti. Kau juga akan menjadi seorang ibu. Saatnya belajar bertanggung jawab untuk anak yang sedang kau kandung. Harus belajar dari teladan yang baik juga. Kalau sikap kasar dan penuh prasangka ini tak kunjung berubah, bagaimana bisa mendidik anak dengan benar? Bahkan anak sendiri tak akan menghormatimu. Bibi, Anda benar sekali. Saya janji, akan saya ubah. Sungguh, mulai sekarang, saya akan menghormati dan merawat Anda seperti ibu kandung sendiri. Demi sumpah saya. Ibu mertua, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya akan awasi dia siang malam, dan didisiplin dengan tegas. Kalau dia berani kurang ajar sedikit pun pada Anda, saya sendiri yang akan menamparnya duluan. Ingat baik-baik apa yang kalian ucapkan hari ini. Kalau kebiasaan buruk kalian tak segera diperbaiki, agar cucu-cucuku kelak punya ibu yang bijak dan paham mana yang benar, rasa sakit hati yang kualami hari ini, aku pasti sampaikan semuanya kepada Chen Yu, kata demi kata. Saat itu, tak ada seorang pun yang bisa melindungimu. Ayo pergi. Pergi sana. Bibi, minum teh dulu biar tenang, ya? Semua ini salahku. Bangunlah, jangan berlutut seperti itu. Lantainya dingin, nanti masuk angin. Kan kamu sedang hamil. Terima kasih banyak, Bibi. Bibi, sungguh mulia hatimu. Sangat baik dan pengertian. Aku janji akan merawat dan menghormatimu sepenuh hati, melayanimu dengan tulus. HMPH. Orang desa memang orang desa, mudah sekali dibohongi, cukup beri laporan tes kehamilan palsu. Begitu Chen Yu benar-benar berada di bawah kendaliku. Kita lihat siapa yang akan menggertas siapa. Haha, Nyonya tua, aku benar-benar bodoh. Hahaha, kerjaan begini memang harus nurut, kan? Nona Lin ini tak lama lagi jadi nyonya baru. Mana bisa aku tidak patuh? Mener Wang, tugasmu menjaga keamanan dari pihak luar memang benar. Tapi langsung mengikat orang tanpa klarifikasi dulu? Itu salah, itu memang tak pantas. Nyonya tua, teguranmu sangat tepat, benar-benar baik hati. Di rumah saya ada ibu berusia 80 tahun yang terbaring sakit tak berdaya, dan 2 anak saya masih sekolah. Menantu perempuan ini bahkan tak punya pekerjaan. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini, seluruh keluarga saya bakal kelaparan, tak ada sesuap nasi. Besar sekali kebaikan hati Anda. Kasihanilah kami. Bibi, jangan salahkan manajer Wang. Ini semua salah saya. Ini benar-benar kesalahan saya. Saya yang memaksanya. Dengan paksa, dia sendiri saja sudah susah payah menghidupi keluarga. Kalau harus dihukum, hukumlah saya yang bertanggung jawab. Bangunlah, mulai sekarang, lakukan segalanya dengan hati nurani. Sentuh hati nurani Anda sendiri. Apa yang kau lakukan, langit tak pernah buta. Terima kasih banyak, Nona Liang. Terima kasih, Nona Liang. Salam hormat pada Bodhisattva. Saya akan ingat, selamanya. Saya pamit dulu. Saya pamit dulu. Jangan berdiri, silakan duduk. Bibi. Ini Cheongsam Sutra pilihan khusus untuk Bibi. Kualitas terbaik. Coba kenakan dulu. Apa pas di badan? Lihatlah betapa indahnya. Saya orang desa, tidak biasa pakai baju mewah begini. Buat kerja saja sudah repot, terlalu ribet. Saya bawa ini buat Xiao Yu. Sedikit rasa kampung halaman. Tapi sekarang, semuanya rusak. Sia-sia saja, tak bisa dimakan lagi. Biar saya masakkan makanan hangat buat Xiao Yu. Bibi, biar saya bantu. Iya. Mari kita masak bersama, sama-sama. Li Bibi, kan kamu sedang hamil, masak rokok segala. Kamu malah merokok. Bukan. Rokok ini milik saya. Barusan saya ambil dari saku saya. Saya tadi masukkan rokoknya ke dalam tasnya. Lupa ambil. Ingatan saya benar-benar buruk. Tidak. Saya berhenti merokok. Saya janji, tidak akan menyentuhnya lagi. Wanita hamil itu tidak boleh merokok. Itu bahaya besar.
Aduh, aduh. Perutku sakit sekali, sakit sekali. Aduh, ada apa ini? Apa kamu terlalu emosional tadi? Kamu mengganggu, Ki, Janin. Lalu bagaimana ini? Aduh, perutmu mulai sakit nih. Cepat ke rumah sakit, dong. Bibi tidak perlu. Saya tidak perlu ke rumah sakit. Aduh, mungkin cuma kurang istirahat. Atau kena, caki, masuk angin biasa. Gak perlu ke rumah sakit segala. Ribet banget. Nanti saya istirahat sebentar, langsung sembuh. Iya, biarkan dia berbaring dulu. Wanita hamil itu nggak boleh tiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Kalau begitu, tidurlah sebentar di sofa. Saya naik dulu ke atas, rapihin barang-barang. Oke. Ayo, berbaring dulu. Aduh, berbaring dulu, aduh. Aduh. Astaga, demi Tuhan, aku hampir ketakutan setengah mati. Hampir ketahuan, dasar. Untung ibumu cepat tanggap. Xiaoyu yang ngajarin. Ini. Ah, itu rekaman. Ibu, lihat kan? Aku memang punya firasat. Laporan kehamilan palsu sudah siap dari jauh-jauh hari. Aku tahu pasti. Kalau nenek tua, desa, itu susah dihadapi. Aku tinggal pakai bayi sebagai senjata. Nah, lihat, begitu dengar soal cucu, dia bahkan tak berani bersendawa. Hahaha, putriku memang hebat banget. Sekarang aman, asal nenek tua, mampus, ini tetap tenang. Kedepannya, aku tinggal andalkan, perut, ini. Buat nikah masuk keluarga Chen, jadi nyonya kaya raya, itu sudah pasti, tidak bisa dibatalkan. Tentu saja, begitu aku resmi jadi istri di sana, kami yang pegang kendali keuangan. Siapa lagi yang mau nurutin omongan nenek tua itu? Bibi, kamu salah dengar. Kami cuma bercanda. Aku dengar semuanya. Jelas sekali. Tidak, Bibi, cukup. Keluarga Chen tidak akan pernah menerima orang seperti kamu, yang hanya pandai berbohong. Wanita yang berniat jahat. Ibu mertua, ibu salah dengar. Semua ini cuma kesalahpahaman. Tenang dulu, Bu. Tak perlu banyak bicara lagi. Sekarang juga bilang ke Xiaoyu. Tidak, jangan pukul dia. Bu, kamu malah memukulnya sampai tak sadarkan diri, Bibi. Aduh. Masih bernapas, masih hidup. Jangan biarkan dia sadar, kalau dia cerita ke orang. Reputasimu, sebagai Nyonya Chen, akan hancur berantakan. Kita semua bisa masuk penjara. Lalu kita harus gimana? Lebih baik sekalian, tak ada jalan mundur. Satu-satunya cara, bikin dia tak bisa bicara sama sekali. Bu, Wei Wei sudah kembali. Bu, aku pulang, Wei Wei sudah kembali. Bu. Kakak Yu, kenapa kamu balik begitu cepat? Aku tahu Bu sudah tiba. Bagaimana mungkin aku masih bisa duduk tenang? Aku batalkan rapat dan langsung buru-buru pulang. Bu di mana? Kalian sudah ngobrol apa saja? Bu sedang tidur. Tidur? Di siang bolong begini? Bibi kan baru datang dari desa tadi. Naik bus jarak jauh berjam-jam di jalan. Usia Bibi sudah tua. Badannya lelah, semangatnya turun. Biarkan dia istirahat dulu dengan tenang. Oh, kalau begitu aku mau cek keadaannya sebentar. Jangan. Tunggu dulu. Sudah. Usia Bibi sudah tua. Badannya lelah, semangatnya turun. Biarkan dia istirahat dulu dengan tenang. Oh, kalau begitu aku mau cek keadaannya sebentar. Jangan. Tunggu dulu. Aku cuma lihat sebentar. Jangan sampai membangunkannya. Kamu. Kamu baru pulang dari luar? Lihat noda di bajumu. Ini semua debu kotor. Bibi usianya sudah lanjut. Kalau kamu bawa kuman masuk, nanti Bibi jadi sakit, bahaya sekali. Cepat ganti baju dulu, pakai yang bersih. Baik, kamu benar-benar pikir matang. Baik,
Aku segera ganti baju. Kakak Yu. Jangan masuk, Bibi baru saja tertidur. Biarkan dia istirahat dulu, jangan diganggu. Biarkan dia tidur nyenyak sepuasnya. Tidak apa-apa, aku cuma ingin mengintip sebentar. Aku janji, tidak akan mengganggu Ibu Xiaoyu sama sekali. Tidak, lihat sendiri. Bibi tidur lelap sekali. Sekarang kamu akhirnya tenang, kan? Hei, tunggu dulu. Loh, kok ibu malah tidur pakai cheongsam segala? Oh, ini cheongsam khusus yang kubeli untuk Bibi. Bibi langsung jatuh cinta begitu memakainya. Sampai enggan melepasnya sama sekali. Bahkan bilang mau memakainya lagi nanti malam pas kamu pulang. Buat kejutan khusus buatmu, ibu ini, benar-benar tak bisa diatur. Aku masuk dulu, ya. Jangan masuk. Kalau nanti Bibi terbangun gara-gara kamu. Lihat, Bibi hampir terbangun karena kamu. Ayo pergi sana, cepat. Baiklah, aku tidak akan mengganggu ibu. Yang penting ibu baik-baik saja. Baiklah, aku tidak akan mengganggu ibu. Yang penting ibu baik-baik saja. Demi Tuhan, aku hampir mati ketakutan. Ini hampir bikin semuanya terbongkar. Dasar nenek sialan. Nanti aku habisin kamu sampai tuntas. Tidak apa-apa, aku cuma ingin mengintipmu sebentar. Oke, kalau begitu, aku urungkan hukumannya. Paman Xiaoyu. Bibi. Wei Wei, kamu dan ibumu ternyata sangat akrab. Bahkan cheongsam pemberianmu dipakainya sampai tidur. Terima kasih banyak. Bibinya yang sangat menyenangkan. Kami benar-benar cocok ngobrol. Halo? Rencana apa ini? Masalah lagi? Serius nih? Kalian ini kerja apa sih? Perusahaan ini benar-benar. Tanpa aku, semuanya berantakan. Saudara Yu, jangan marah. Urusan kerja yang utama. Cepat ke kantor dulu. Bibi aman, aku yang jaga. Dan Bibi MU bahkan sudah mengingatkanmu sebelumnya. Pekerjaan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai urusan pentingmu terganggu gara-gara dia. Ibu memang selalu begini. Baiklah, aku kembali ke kantor dulu, ya. Sayang, orang tua ini harus segera diatasi. Cepat, dia itu bom waktu yang siap meledak di rumah kita. Aku tahu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan manajer Wang? Apa kau pikir dia bisa saja keceplosan? Tenang saja, sekarang dia sendiri saja sudah ketakutan. Mana berani ngomong sembarangan? Sekarang satu-satunya cara Adalah menyingkirkannya tanpa jejak, tanpa seorang pun tahu. Tolong aku. Tuan Chen. Tuan Chen, Tuan Chen, selamatkan aku. Tuan Chen, tolong. Tuan Chen, cepat. Tuan Chen. Tuan Chen, manajer Wang. Tuan Chen, ini bahaya. Akhirnya, Tuan Chen, tolong. Tuan Chen, selamatkan aku. Manajer Wang. Tuan Chen, jangan. Aku tak seharusnya nurut perintah Nona Lin dan berani menghina nenek itu. Tapi kenapa nenek itu malah memaafkanku? Padahal Nona Lin justru mau menyewa orang untuk membunuhku, agar aku tak bicara lagi. Apa maksudmu, bukan perintah? Itu jelas perintah dari Nona Lin untuk menghina ibuku. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ya, Kayu, Bibi baru saja tertidur. jangan ganggu dulu, ya. Ayo istirahat sejenak, kita butuh tidur yang nyenyak. Hei, kalau nanti kamu tak sengaja membangunkannya, Pikirkan baik-baik. ibuku, kenapa ibuku? Apa yang terjadi padanya, Tuan Chen? Aku benar-benar tidak tahu. Yang kulihat hanya nenek itu dipukuli oleh Nona Li.
Bu, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Tunggu aku, janji. Baby, orang tua ini harus segera disingkirkan. Bu, bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Usianya sudah begitu tua. Wajar kalau ia terjatuh atau terbentur. Mungkin, kita biarkan saja. Bu, kita harus segera mengeluarkannya dari sini. Sekarang juga, kalau dia benar-benar tewas di sini, kita tak akan bisa membela diri. Cepat singkirkan dia dari sini. Lin Weiwei, berhenti sekarang juga. Jangan teriak. Bu, bangunlah. Bu, anakmu sudah datang. Anakmu minta maaf, Bu, Lin Weiwei. Kalian berani perlakukan ibuku seperti ini? Aku, Chen Yu, tidak akan pernah memaafkan kalian. Bu, apa ibu baik-baik saja? Chen Yu, kamu salah paham. Ini pengasuhnya. Pengasuh yang mencuri barang-barang itu, yang sampai membuat ibu mertua jatuh begini. Kami lakukan ini demi menyelamatkannya. Benar. Benar. Semua ulah pengasuh itu, kami sendiri yang melihatnya. Dia mendorong Bibi ke bawah tangga. Ya, benar, benar. Pengasuh? Jadi, pengasuh yang kalian maksud, adalah ibuku sendiri? Bukan. Kami punya buktinya. Pengasuh itu masih muda. Ibu Xiaoyu. Bu, apa ibu sudah sadar? Bu, maafkan anakmu. Semua ini salah anakmu. Aku sendiri yang mengundang serigala masuk rumah. Bu, kamu harus menanggung penderitaan sebesar ini. Ya. Mereka yang memukuliku, dengan dalih, membantuku, bahkan ingin aku mati. Tidak. Tidak sama sekali. Dia tidak membantuku, dia menghancurkanku, dia bahkan ingin aku bunuh diri. Tidak benar. Weiwei, kau harus bayar nyawa ibuku dengan nyawamu sendiri. Tianyi, kau gila. Lepaskan putriku. Hanya karena omongan si nenek gila itu, kau berani perlakukan putriku seperti ini. Mana buktinya? Siapa yang lihat aku tidak melakukannya? Tolong aku. Sudah di ujung maut masih nekat berbohong? Tuan Shen. Tuan Shen. Aku bersedia bersaksi. Benar, Li Weiwei, dia yang menghasutku, dia yang menyuruhku menghina dan menganiaya ibu mertua. Mau membunuh untuk menutup mulut. Kamu kok bisa? Tuan Chen! Tuan Chen! Tuan Chen, dengar dulu ini. Tuan Chen, dengarlah. Manajer Wang, jangan salahkan kami. Kami cuma menjalankan perintah. Kalau mau salahkan siapa, salahkan dirimu sendiri. Kamu sudah menyinggung orang yang salah. Ada yang bayar mahal biar mulutmu selamanya tertutup. Kamu bohong. Bohong besar, rekaman itu direkayasa. Kamu fitnah aku, Xiaoyu. Ini rekaman video dari ponselku. Untungnya ponselku tidak pernah dimatikan sejak tadi. Bu, kau habis memukulnya sampai tak sadarkan diri. Lebih baik sekalian, tak ada jalan mundur lagi. Satu-satunya cara, bikin dia tak mampu bicara sama sekali. Orang tua renta begini. Kalau terjatuh atau bentur sedikit, ya wajar, usianya sudah segini. Bu, kalau tidak cepat-cepat dibawa pergi, kita benar-benar celaka. Cepat. Bawa pergi, dan bersihkan semua jejaknya. Saudara Yu, aku salah, maafkan aku. Saudara Yu, maafkan aku. Bibi, kami benar-benar salah. Aku mohon, tolong maafkan kami. Kami benar-benar menyesal. Kalian bukan tahu kalian salah. Kalian takut. Aku sudah kasih kalian kesempatan. Tapi kalian malah semakin nekat. Bahkan membunuh orang demi uang. Terutama kamu, sebagai seorang ibu. Tak pernah ajari putrimu jalan lurus, malah membiarkannya berbuat jahat. Apakah kau layak disebut ibu? Lin Weiwei, semua ini berakhir hari ini. Apa yang kau lakukan hari ini? Aku akan pastikan kau bayar mahal untuk semuanya. Xiaoyu. Siapa? Raja Ling Yun, itu? Ayo, masuk. Mereka berdua, cepat tangkap mereka. Tersangka pengejar manajer Wang sudah ditangkap, dan mengakui, diperintah langsung oleh Lin Weiwei.
Saat ini dia ditahan atas tuduhan menghasut pembunuhan berencana. Ikut aku, sekarang juga. Ah! Cepat pergi! Saudara Yu, Pong! Tenang, semuanya sudah beres. Polisi kota ini berhasil mengungkap sebuah kasus kejahatan berat. Lim Moumou dan Wang Moumou diduga kuat melakukan pembunuhan berencana, serta menghasut pelaku lain, dan tindakan kriminal lainnya, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai prosedur hukum. Ibu. Anakmu tak berbakti. Membiarkan ibu menanggung penderitaan sebesar ini. Nak, jangan begitu, bangunlah. Ini bukan salahmu sama sekali. Mereka itu ibu dan anak perempuan. Pura-pura begitu lihai, benar-benar tak terdeteksi. Ibu mana? Justru aku bersyukur bisa melihat wajah asli mereka sebelum menikah. Selama ini benar adanya, mengambil wanita berhati busuk itu sebagai istri. Baru benar-benar menjadi bencana terbesar bagi keluarga Chen kita. Ibu. Mulai sekarang, aku akan melayani orang tua dengan sepenuh hati. Tidak akan pernah lagi membuat ibu khawatir. Setelah melewati ujian berat ini, semoga 2 hari lagi mataku benar-benar terbuka lebar, dan menemukan jodoh yang tulus. Ketenangan adalah anugerah sejati, keluarga damai, segalanya pun berjalan lancar.